Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita kembali dalam ibadah PA kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur dan hormat kami persembahkan di hadapan-Mu atas segala kebesaran kasih-Mu, atas segala anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami rindu belajar di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kuduskan, sucikan hati kami dan tolong kami sehingga kami dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam hari ini dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita berbicara hidup oleh roh, di mana orang hidupnya itu dipimpin oleh roh sehingga dia melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Nah, siapakah yang memungkinkan hidup oleh roh di dalam hidupnya? Dalam ayat 9 dikatakan bahwa orang yang hidup dalam roh itu karena roh Allah diam di dalam kita. Tetapi kalau jika tidak, maka kita tidak bisa hidup berkenan di hadapan Allah, dan kita tidak hidup menurut pimpinan roh di dalam hidup kita. Nah, bagaimana roh bisa hidup di dalam pribadi seseorang manusia? Dalam Efesus 1 ayat 13, Paulus menuliskan bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, yaitu Injil keselamatan di dalam Kristus, pada saat itu juga kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pada saat itu juga kita dihidupi dan didiami oleh Roh Kudus, sehingga mulai pada saat itu kita memiliki kehidupan yang baru, yaitu apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang akan menuntun, memimpin kita. Dan orang yang hidup di dalam Roh Kudus, orang yang hidup dengan iman di dalam Kristus Yesus, Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa yang pertama kita peroleh adalah apa? Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang hidup di dalam roh. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang mengimani Kristus di dalam hidupnya. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, kita dimungkinkan, kita dimampukan, kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk apa? Hidup menurut
roh Tuhan, hidup menurut tuntunan dan pimpinan oleh roh Tuhan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang sudah diam di dalam hidup kita itu menjadi jaminan bagi kita. Jaminan akan apa? Jaminan akan janji Tuhan. Yang pertama, jaminan akan keselamatan, jaminan akan kehidupan kekal yang akan kita warisi ketika Tuhan nanti memanggil kita. Dan Paulus menyatakan di dalam ayat 11 bahwa ketika roh itu sudah memateraikan kita, sekalipun daging kita mati, sekalipun kita akan meninggalkan dunia ini, maka roh itu akan menjadi jaminan bagi kita bahwa kita juga akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kekal. Nah, hidup selama di dunia ini sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, di sana juga Roh Kudus berperan untuk apa? Menuntun, mengajari, membimbing kita untuk apa? Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menuruti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Hal ini bertentangan dengan apa? Kehidupan di dalam daging. Keinginan daging. Karena apa? Daging ini yang kita warisi oleh karena dosa, itu selalu mengarahkan, menggoda, mencobai kita untuk hidup di dalam kedagingan kita yang berujung melakukan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan dosa di dalam hidup kita. Orang yang hidup di dalam daging memiliki keinginan daging, sehingga keinginan itu mengarahkan dia, di mana orientasi dalam hidupnya itu adalah memuaskan, memenuhi tuntutan keinginan daging di dalam hidupnya. Sehingga apa? Menghasilkan perbuatan-perbuatan daging di dalam hidupnya yang dituliskan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 19-20. Perseteruan dan segala macam perbuatan-perbuatan yang bertentangan di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh yang hidup di dalam daging. Tetapi orang yang hidup di dalam roh, yang hidupnya diarahkan, orientasi hidupnya ditentukan untuk menyenangkan Tuhan, dipimpin oleh roh, maka hidupnya juga akan apa? Menghasilkan perbuatan-perbuatan roh. Itu apa? Buah-buah roh. Orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya itu akan menghasilkan buah dari hidupnya di dalam roh. Itu apa? Buah-buah roh di dalam Galatia 5. Buah roh dalam Galatia 5 ayat 21 dan 22. Itu apa? Kasih, sukacita, kemurahan, kesabaran, damai sejahtera, pengendalian diri. Maka orang yang percaya di dalam Kristus, yang didiami oleh Roh Kudus di dalam hidupnya, yang menghidupi tuntunan, pimpinan, anugerah di dalam Roh Kudus, itu harus menghasilkan perbuatan-perbuatan roh, harus menghasilkan buah roh di dalam hidupnya, di mana orientasi hidupnya, tujuan hidupnya adalah apa? Untuk berkenan di hadapan Allah, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidupnya. Dan satu lagi, roh yang dimateraikan oleh Allah di dalam kita, itu rohnya sendiri, itu memberikan jaminan pengharapan di dalam hidup kita. Sehingga orang yang beriman di dalam Kristus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu tidak akan takut di dalam kehidupan, tidak akan takut menjalani kehidupan ini. Karena apa? Roh itu bukan roh penakut, tapi roh yang berkuasa, roh yang memiliki kuasa di dalam hidup kita. Sehingga di dalam menjalani hidup kita ini, kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran akan hidup kita. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam kita itu lebih berkuasa dari apapun. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam roh itu adalah hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Hidup di dalam roh, hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah dikuasai ketakutan dan kekhawatiran kita akan apapun di dalam hidup kita ini. Dan hidup di dalam roh itu adalah hidup yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan hidup di dalam kebenaran. Karena memang Roh Kudus di dalam Yohanes pasal 16
Yesus ketika menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, ketika Roh itu datang kepada kamu, Dia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam Roh itu akan kelihatan dari hasil, dari buah yang dia praktekkan di dalam kehidupannya. Orang yang hidup di dalam Roh itu akan menghasilkan buah Roh. Karena apa? Roh itu bertumbuh. Roh itu akan menghasilkan buah. Jadi bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak mungkin orang yang hidupnya sudah dipenuhi dan dipimpin oleh Roh tidak akan menghasilkan buah Roh. Bukankah Yesus pernah berkata, sebab dari buahnya lah kamu lihat apakah orang itu hidupnya dipimpin oleh Roh atau keinginan daging. Orang yang menghasilkan perbuatan-perbuatan daging di dalam hidupnya itu tidak mungkin karena dipimpin oleh Roh di dalam hidupnya. Karena Roh Kudus tidak akan pernah memimpin orang untuk melakukan dosa. Roh Kudus tidak akan pernah memimpin orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan daging. Jadi Bapak Ibu, jika saat ini kita sering jatuh di dalam perbuatan-perbuatan daging, mungkin menjadi refleksi perenungan bagi kita. Apakah memang selama ini saya sudah mempertaruhkan seluruh hidup saya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan, sehingga hidup saya itu boleh dipimpin oleh Roh di dalam hidup saya, sehingga di dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak lagi sering jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan daging yang akhirnya apa? Menuju kepada kematian, menuju kepada maut. Tetapi mari Bapak Ibu, Tuhan sudah menganugerahkan kehidupan kekal bagi kita. Dan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini menantikan penggenapan janji Tuhan bagi orang percaya, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam ketaatan akan bimbingan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Karena tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi ketika memang kita meyakini Roh Kudus berdiam diri di dalam hidup kita, maka tugas kita adalah hidup di dalam pimpinan Roh untuk menghasilkan buah Roh di dalam hidup kita, untuk dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita, sehingga semakin banyak orang yang akan memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur atas janji keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi orang-orang percaya. Kami bersyukur atas janji pimpinan Tuhan di dalam hidup kami orang-orang percaya. Oleh karena itu tolong kami, kuatkan kami sehingga kami dapat tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dalam segala kelemahan kami, biarlah kuasa Tuhan bekerja menolong kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, seluruh jemaat-Mu, agar sungguh-sungguh tetap berada di dalam kuasa Tuhan, tetap berada di dalam penyertaan Tuhan, sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu tercurah atas hidup kami. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, tetapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menolong kami, memampukan kami melakukan hal-hal besar dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, kami nyatakan kepada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.